Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Meliana Karangasari dari kelas SP241 di Universitas IPIJA. Di sini saya akan mempresentasikan program sederhana yang sudah saya buat dengan judul Simulasi Rangkaian Gerbong Kereta menggunakan struktur data linked list di dalam bahasa Java. Jadi langsung aja masuk ke videonya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan program, kita cari tahu dulu apa itu linked list. Linked list ini adalah salah satu struktur data dinamis yang terdiri dari node atau simpul. Nah, setiap node menyimpan data dan juga pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Karena fleksibel dan tidak memerlukan ukuran tetap, struktur ini cocok untuk data yang sering dimodifikasi baik ditambah maupun dihapus. Nah, pada program yang saya buat, saya menggunakan single linked list, yaitu node yang hanya terhubung ke satu arah dari depan ke belakang. Saya memilih simulasi gerbong kereta ini sebagai studi kasus karena konsepnya sangat mirip dengan struktur linked list. Dikarenakan gerbong sama dengan node yang saling terhubung dalam satu rangkaian. Operasi tambah di depan atau di belakang dan hapus berdasarkan nama mencerminkan fungsi dasar dari linked list seperti insert dan delete. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas flowchart dari simulasi gerbong kereta dengan linked list pada program yang sudah saya buat. Pertama, flowchart ini adalah proses menambahkan gerbong dengan mengisi nama gerbong dan memilih posisi di depan atau di belakang. Lalu program akan menampilkan susunan gerbong tersebut. Dan setelah itu, ada juga proses menghapus gerbong. Nah, dengan cara mengisi nama gerbong yang ingin dihapus, lalu jika ditemukan, maka gerbong itu akan terhapus dan menampilkan sisa gerbong yang masih terhubung. Namun, jika tidak ada nama gerbong tersebut, maka langsung menampilkan sisa gerbong yang masih terhubung dan selesai. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian penjelasan program dan kode yang sudah saya buat. Pada program ini terdapat beberapa kelas, yaitu salah satunya ada kelas gerbong. Nah, kelas gerbong ini mewakili satu simpul atau node dalam linked list. Di dalamnya terdapat dua atribut, yaitu nama sebagai data untuk menyimpan dan next yang menunjuk ke node selanjutnya. Dan node ini akan saling terhubung membentuk rangkaian seperti susunan gerbong kereta. Selanjutnya yaitu kelas rangkaian kereta. Nah, kelas ini adalah implementasi dari struktur data linked list itu sendiri. Di dalamnya terdapat variabel head yang menjadi petunjuk ke gerbong pertama dalam rangkaian. Ada beberapa metode yang dibahas di sini. Yang pertama yaitu metode tambah depan, string nama. Nah, metode ini menambahkan gerbong baru di awal rangkaian. Gerbong baru ini langsung diarahkan sebagai head. Lalu selanjutnya ada tambah belakang string nama. Nah, pada bagian ini difungsikan untuk menambahkan gerbong baru di posisi paling akhir. Dilakukan dengan menelusuri node satu persatu sampai ke ujung, lalu menyambungkannya ke node baru. Selanjutnya yaitu ada bagian hapus gerbong string nama. Pada bagian ini itu berfungsi untuk menghapus gerbong berdasarkan nama yang kita cari. Jika node yang dicari berada di awal, maka head akan dipindahkan gerbong berikutnya. Dan jika berada di tengah di akhir, node akan disambungkan ke node yang di sebelahnya. Dan selanjutnya ada tampilan rangkaian. Ini berfungsi untuk menyusun dan menampilkan seluruh nama gerbong dalam format teks dimulai dari head hingga akhir. Dan yang terakhir yaitu hitung gerbong. Ini berfungsi untuk menghitung total node dengan iterasi dari awal hingga akhir rangkaian. Nah, selanjutnya yaitu kelas terakhir, yakni kelas kereta PP. Kereta PP ini merupakan kelas antarmuka pengguna yang dibuat menggunakan Java Swing, dan kelas ini merupakan turunan dari JFrame dan menjadi jendela utama pada aplikasi. Nah, di dalam GUI ini juga terdapat tampilan. Yang pertama yaitu judul yang terdapat di bagian atas menggunakan font besar dan warna berbeda agar terlihat menarik dengan tulisan simulasi rangkaian gerbong kereta. Lalu selanjutnya ada area output
atau GTEX area. Ini berada di bagian tengah, dan GTEX area ini berfungsi untuk menampilkan susunan gerbong serta pesan informasi. Area ini tidak bisa diedit secara manual dan dibungkus dengan di-scroll pen agar bisa di-scroll jika kontennya panjang. Lalu selanjutnya ada bagian input. Nah, pengguna ini dapat memasukkan nama gerbong melalui GTEX file yang tadi. Di bawahnya terdapat dua tombol tambah depan dan juga tambah belakang. Yaitu ini adalah tombol tambah depan dan ini adalah tombol tambah belakang. Nah, saat ditekan, program ini akan mengeksekusi metode sesuai perintah dengan memvalidasi input terlebih dahulu. Dan setelah itu ada juga tombol hapus. Sebenarnya ini hanya tombol hapus, bukan tombol refresh ya, karena di sini fungsinya hanya untuk menghapus gerbong berdasarkan nama, dan jika nama dimasukkan tidak ditemukan, maka akan muncul pesan peringatan bahwa gerbong tidak ada. Nah, lalu yang terakhir ada label jumlah. Ini itu berfungsi untuk menunjukkan jumlah total gerbong yang aktif saat ini, dan ini itu secara otomatis diperbarui setelah ada aksi menambah atau menghapus gerbong. Nah, semua tombol ini dihubungkan menggunakan event listener, yaitu ADD Action Listener, yang akan memanggil fungsi dari kelas rangkaian kereta. Jika input kosong, maka akan muncul Jobtion pane yang memberi pesan peringatan. GUI ini memiliki layout yang rapi dan mudah digunakan. Oke, berikut adalah tampilan GUI atas program yang sudah saya buat. Di sini ada judulnya, yaitu simulasi rangkaian gerbong kereta. Ada 3 tombol, yaitu tombol tambah depan, tombol tambah belakang, dan lepas gerbong. Dan di sini juga ada fitur untuk memasukkan atau menginput nama dari gerbong tersebut. Kita akan mulai memasukkan gerbong pertama, itu gerbong A. Maka untuk pertama kita akan tambahkan di depan. Maka akan muncul tampilan bahwa susunan gerbong kereta saat ini adalah gerbong A dan belakangnya kosong atau 0. Kita tambahkan gerbong lagi, yaitu gerbong B. Kita akan menambahkannya di belakang dari gerbong A. Dan pada tampilan ini akan menambah gerbong B di belakang gerbong A. Selanjutnya, kita akan menambahkan lagi gerbong C. Kali ini kita akan nambahin gerbongan di gerbong depan. Kita tambahkan. Tampilannya berubah menjadi gerbong C, gerbong A, dan gerbong B. Dari tampilan 3 gerbong ini, maka selanjutnya kita coba untuk hapus dari salah satu gerbongnya. Kita akan menghapus dari gerbong C. Nah, ketika kita akan menghapus gerbong C, kita mencet tombol lepas gerbong. Dan tampilan saat ini gerbong C berhasil dilepas. Yang tersisa yaitu gerbong A dan gerbong B yang masih tersambung. Lalu ketika kita mengetikkan gerbong J yang tidak terdapat dalam susunan gerbong kereta ini, kita coba buat lepas gerbong, maka gerbong tersebut tidak ditemukan karena di tampilan ini terdapat hanya gerbong A dan gerbong B. Dan pada tampilan GUI ini juga terdapat jumlah gerbong yang saat ini gerbongnya berjumlah 2, dan tampilan tersebut atau jumlah tersebut berada di bawah, paling bawah di GUI, yaitu ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari program yang sudah saya buat. Nah, kelebihan dari program saya ini yang pertama menggunakan struktur data dinamis atau linked list yang memudahkan penambahan dan penghapusan data. Yang kedua, program ini sudah berbasis GUI atau Graphical User Interface sehingga lebih interaktif dan mudah digunakan. Lalu yang ketiga, menyediakan visualisasi susunan gerbong secara real-time dan membantu pengguna memahami urutan datanya. Dan yang terakhir, operasi dasar linked list seperti insert dan delete telah diimplementasikan dengan benar. Lalu selanjutnya ada kekurangan juga dalam program ini. Yang pertama, data tidak tersimpan permanen atau belum terhubung ke file atau database, sehingga akan hilang saat program ditutup. Dan yang kedua, belum ada pemeriksaan duplikasi nama gerbong dan bisa menyebabkan data ambigu.
Yang ketiga, tidak tersedia fitur hapus semua atau reset seluruh rangkaian secara instan. Dan ini dilakukan dengan hapus satu persatu atau manual. Lalu yang terakhir, program masih menggunakan single linked list dan belum bisa menggunakan navigasi dua arah seperti double linked list. Demikian penjelasan singkat terhadap program yang sudah saya buat, dan dalam studi kasus ini saya dapat memahami dan menerapkan konsep dari linked list. Terima kasih juga sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.